Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai bahan sermon khotbah pada tanggal 13 Mei 2021, yaitu Hari Kenaikan Yesus Kristus. Di bawah terang topik menjadi saksi Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Inilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, berita tentang kenaikan Yesus Kristus bukanlah hal yang baru, terlebih bagi kita umat Kristen. Setiap tahunnya kita akan mendengar kesaksian Alkitab tentang kenaikannya ke sorga. Peristiwa kenaikannya mengingatkan kita akan beberapa hal penting dari pesan agung yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi terkadang kembali ada pertanyaan di dalam hati kita. Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Pikiran kita digiring pada status siapa diri kita. Mengapa demikian? Karena kita mulai berpikir bahwa pesan Yesus Kristus seolah-olah hanya untuk para rasul dan diri kita bukanlah rasul Kristus. Ia telah menang dan mengalahkan kejahatan. Lalu kita berkata, "Benar, sebab Ia Tuhan." Dan saya tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Yesus Kristus. Semua pikiran dan hati kita diarahkan bahwa cerita tersebut hanya sebuah kesaksian yang harus dirayakan, namun tidak bernilai pada kehidupan kita. Jika memang kesaksian kemenangan Yesus Kristus tidak memiliki nilai tersendiri pada kehidupan kita, apakah hal tersebut juga tidak bernilai bagi iman kita? Jika Paulus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, maka bagaimana mungkin hal tersebut berdampak pada iman namun tidak berdampak pada kehidupan? Inilah letak persoalannya, bahwa iman kita tidak juga berdampak pada hidup. Lalu sejauh manakah dampak kesaksian Alkitab tentang kenaikan Yesus Kristus pada kehidupan kita saat ini? Bukankah kenaikannya membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan, Anak Allah yang Maha Tinggi? Dengan kenaikannya, Ia telah membuktikan bahwa Ia adalah penguasa dan raja.
dan mematahkan pendapat-pendapat serta opini-opini yang berkembang pada saat itu. Ada dua kota yang penting untuk diperhatikan sesuai dengan penuturan nats kita saat ini. Yang pertama, Yerusalem. Kata ini memiliki arti pondasi kedamaian. Ini adalah kota di mana 3 peristiwa penting pada akhir pelayanan Yesus, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Namun ada pesan penting yang hendak dikatakan melalui 3 peristiwa tersebut. Beberapa pendapat berkata, untuk menciptakan kedamaian, maka setiap manusia harus mematikan dirinya sendiri. Demikian juga setiap orang harus saling membangkitkan kehidupan setiap orang lain, sehingga kedamaian itu akan tercipta. Namun yang menarik, Yesus Kristus sendiri menekankan bahwa para murid harus tinggal di Yerusalem sebelum utusan Yesus datang. Perintah yang dikatakan Yesus adalah, "Engkau akan menjadi saksiku." Pertobatan dan keampunan dosa harus diwartakan mulai dari Yerusalem. Realitas kehidupan pun demikian adanya. Tanpa adanya perubahan dalam diri setiap manusia dan tanpa ada sikap saling mengampuni, maka sesungguhnya kedamaian tidak akan pernah tercipta. Pesan yang begitu mendalam dari Yesus ini ingin mengajak kita bahwa untuk bersaksi kepada seluruh dunia haruslah dimulai dari hati, pikiran, dan jiwa yang berdamai. Jika ini tidak diusahakan setiap orang, maka kesaksian tidak akan lebih hanya sebuah beban. Yang kedua, Betania. Kata ini memiliki arti rumah pohon ara, atau dapat dikatakan rumah di atas pohon. Jika kita mengingat pohon ara, kita akan kembali mengingat sebuah peristiwa di mana Yesus Kristus mengutuk pohon ara sampai pohon tersebut gugur dan mati karena tidak berbuah. Maka sesungguhnya melalui cerita tersebut, Yesus menginginkan setiap orang yang percaya harus berbuah dalam kehidupannya. Sedang setiap orang yang percaya sesungguhnya telah disatukan dalam sebuah keluarga Kristen. Inilah menjadi gambaran bahwa setiap kita tinggal dalam sebuah rumah di mana Yesus sendiri menjadi kepalanya. Itu sebabnya setiap orang yang telah diikat dalam persekutuan dengan Tuhan harus berbuah. Dengan demikian, ia akan ditinggikan. Nampaknya dari 2 nama kota ini pun, pesan yang mendalam mengenai nats kita telah tersampai. Namun ada beberapa pengajaran yang perlu untuk kita petik. Yang pertama, segala rencana dan rancangan Allah pasti akan digenapi. Terkadang kita bertanya bahwa apa rencana Allah dalam kehidupan kita, lalu kita memfokuskan pikiran untuk satu hal yang baik, yaitu agar kita tidak melakukan apapun yang jahat. Namun kita seringkali lupa bahwa rencana Allah kepada kita bukan hanya untuk berbuat yang baik, tetapi juga menjadi saksinya dalam dunia ini. Sebab perbuatan baik pada dasarnya sudah tersedia di sekitar kita. Bahwa banyak agama-agama yang memang menunjukkan perbuatan baik yang harus diikuti oleh umatnya. Namun lebih daripada itu, bahwa kita dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Ulangan 28 ayat 13 jelas menggambarkan hal ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Allah telah mengutus anaknya menjadi pendamai antara manusia dengan Dia. Dan Yesus Kristus sendiri telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Yang dimana kita ketahui, Yesus memanggil kita sahabat-sahabatnya. Maka jelaslah jika rencana Allah harus digenapi di dalam Yesus Kristus. Demikian juga bahwa rencana dan rancangan Allah akan tergenapi di dalam kita. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 48, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini, bahwa pertobatan ke seluruh dunia harus terjadi." Inilah tugas dan misi kita, bahwa kerajaan Allah harus berdiri, sebagaimana doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Jika seluruh kehidupan kita adalah untuk memenuhi rencana dan rancangan Tuhan, lalu mengapa kita menjadi ragu untuk mengikut Dia? Bukankah beban dan kedamaian itu juga dipakai Tuhan untuk memanggil kita? Bukankah pergumulan dan sukacita pun dipakainya untuk mewujudkan rencana dan rancangannya? Karena itu bukan persoalan kita menjadi kaya atau miskin. Bukan persoalan apakah kita bersukacita atau bergumul. Baik kaya atau miskin, baik bersukacita ataupun bergumul, haruslah mewujudkan iman di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sebab tidak ada kemenangan tanpa kompetisi. Tidak ada juara tanpa perlombaan. Jika sekarang adalah perlombaan, maka berlombalah dengan serius, agar setiap kita menjadi pemenang. Yang kedua, tidak akan dibiarkannya dengan tangan kosong. Ketika seorang bapak melihat bahwa anaknya memiliki talenta khusus dalam bidang olahraga, maka tentunya seorang bapak akan memperlengkapinya dengan peralatan yang memang dibutuhkan untuk berlatih. Ia akan mendampingi anaknya tersebut dalam berlatih. Namun ketika tiba saatnya untuk bertanding, bapak tersebut tidak akan pernah dapat di sampingnya. Ia mungkin duduk bersama dengan para penonton. Bahkan mungkin suaranya pun tidak akan pernah terdengar lagi. Tenggelam dengan sorak-sorai para penonton. Dengan peralatan yang diberikan, anak tersebut harus berjuang untuk mengingat seluruh arahan bapaknya selama ia berlatih. Demikian jugalah dengan Tuhan kita. Segala pengajaran telah diberikan Yesus Kristus melalui arahannya, melalui firman-Nya. Bahkan ia sendiri telah membuka jalan agar kita dapat mengetahui ke arah mana kita dapat berjalan. Kini tiba saatnya untuk bertanding. Tetapi seluruh perlengkapan itu akan kita terima. Maka fokuslah kepada arahan dan pengajaran Kristus, agar kita dapat memenangkan pertandingan rohani kita. Kini ketika pertandingan itu dimulai, ingatlah, Kristus tidak jauh dari kita. Ia hadir menyaksikan kita bertanding. Ia berada di antara seluruh orang-orang di sekitar kita. Maka fokuslah pada pengajaran yang pernah ia berikan, agar pertandingan tersebut dapat kita menangkan. Amin.